Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan yaitu hasil pencarian saya tentang pengujian impact. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Revi Habibullah Karim dengan NIM 2206725, Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas atau UTS berupa video, di mana saya di sini mengambil videonya yaitu berupa PPT dengan mempresentasikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Andre Arafat. Baik, di sini judul materinya yaitu pengujian impact. Dalam pengujian impact ini ada metode IZOT dan CHARPY. Baik, langsung saja pada slide pertama yaitu tujuan praktikum uji impact. Nah, di sini saya mendapat materi yaitu pengujian impact atau impact test bertujuan untuk mengetahui kemampuan material dalam menyerap energi impact sampai material tersebut mengalami deformasi plastik atau patah. Nah, sumber energi didapat dari suatu bandul yang mempunyai ketinggian tertentu dan berayun memukul spesimen uji. Baik, lanjut. Nah, di sini ada pengertian uji impact itu apa sih? Nah, di sini uji impact adalah pengujian dengan menggunakan pembebanan yang cepat atau rapid loading. Dalam pengujian mekanik, terdapat perbedaan dalam pemberian jenis beban kepada material. Nah, uji tarik, uji tekan, dan uji puntir adalah pengujian yang menggunakan beban statik, sedangkan uji impact menggunakan beban dinamik. Nah, lanjut. Nah, ini dia, metode IZOT. Itu metode IZOT adalah salah satu metode uji impact yang digunakan untuk mengukur ketangguhan atau daya tahan suatu material terhadap gaya. Gayanya itu adalah gaya terkejut yang diterapkan secara tiba-tiba. Metode ini ditemukan oleh Eduardo Izot, seorang insinyur Prancis. Biasanya metode ini digunakan di negara Inggris. Poin kedua yaitu pengujian tumbuk metode Izot. Pada metode ini sebagaimana ditunjuk pada gambar di samping, spesimen dijepit pada salah satu ujungnya dan diletakkan tegak. Nah, arah pemukulannya dari depan takikan. Berarti dari depan ke belakang, gitu maksudnya. Nah, pada poin ketiga yaitu metode IZOT. Metode IZOT memiliki keuntungan dalam pengujian atau dalam menguji material yang lebih tipis dan lebih kecil daripada metode CHARPY. Selain itu, metode IZOT juga dapat digunakan untuk menguji material plastik, namun pengujian dengan metode IZOT tidak seakurat pada pengujian CHARPY, karena pada IZOT pemegang spesimen juga turut menyerap energi, sehingga energi yang teratur bukanlah energi yang mampu diserap material secara keseluruhan. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Apa itu metode IZOT? Nah, di sini yaitu uji pukul IZOT menyerap energi pematahan spesimen atau test piece cantilever sebagaimana gambar di samping. Umumnya spesimen logam digunakan berbentuk persegi 4 10 mm atau Q1-nya 1,4 mm jika bentuk bulat. Detail bentuk spesimen persegi 4 10 mm sebagaimana gambar yang di samping dengan tarikan notch diberikan berjarak 28 mm dari atas spesimen dengan panjang minimal 70 mm. Untuk spesimen dari plastik, ukuran persegi 4 17,7 mm atau kali panjangnya 6,4 sampai 12,7 mm tergantung daripada tebal bahan sebagaimana gambar yang di samping. Kecepatan ayun bandul untuk bahan spesimen logam antara 3 dan 4 mm dan untuk bahan plastik kecepatan lebih rendah dengan 2,44 rn per sekon. Nah, ini dia bentuk gambar IZOT. Berikut saya menemukan bentuk gambar mesin yang digunakan dalam metode IZOT. Nah, di sini ada point of impact dan IZOT test apparatus. Nah, ini dia metode CHARPY. Metode CHARPY, pada metode sebagaimana ditunjukkan pada gambar, spesimen diletakkan mendatar dan kedua ujung spesimen ditumpuk pada suatu landasan. Letak dari tarikan notch berada pada tepat di tengah arah pemukulan dari belakang
takikan. Biasanya metode ini digunakan di Amerika dan banyak negara yang lain termasuk Indonesia. Poin kedua yaitu posisi spesimen uji pukul Charpy bahan logam umumnya persegi 4 dengan 0 mm dan panjang 55 mm dengan celah antara penumpu adalah 40 mm sebagaimana gambar yang di samping. Dan detail spesimen logam untuk uji pukul Charpy sebagaimana gambar 3B. Mesin standar uji pukul Charpy mempunyai bandul yang dapat memukul spesimen dengan energi 300 kurang lebih 10 Joule. Nah, metode Charpy yaitu spesimen ditumpu pada kedua ujungnya dan ditarik pada bagian tengahnya antara permukaan taki adalah berlawanan dengan ayunan bandul pemukulan spesimen. Standar spesimen uji pukul bahan plastik mungkin tidak ditakik atau ditaki. Takikan spesimen uji pukul bahan plastik adalah panjang 120 mm dengan lebar 5 mm dan tebal 10 mm. Jika bahan plastik dicetak jika berasal dari lembaran, maka lebarnya adalah tebal lembaran dengan tarikan bentuk U dengan lebar 2 mm dan radius 0,2. Pada bagian dasarnya, untuk bahan plastik yang dicetak, kedalaman tarikannya adalah 6,7 mm dan untuk plastik lembaran kedalaman tarikannya adalah 10 mm atau 2/3 tebal lembaran sebagaimana gambar yang di bawah. Nah, di sini ada gambar uji pukul Charpy. Yang A itu adalah posisi spesimen logam dan yang gambar B detail tarik spesimen. Oke, ini ada berikut gambar mesin yang sering digunakan dalam metode Charpy. Nah, ini dia. Beberapa ada perbedaan metode Izod dan Charpy. Tabel berikut menjelaskan ringkasan mengenai perbedaan menonjol antara uji impact metode Izod dengan metode Charpy sebagai berikut. Nah, di sini ada jenis tarik atau jenis takik, di mana uji dampak Izod V takik saja, sedangkan uji dampak Charpy dengan takik U dan takik V. Posisi spesimen di mana uji dampak Izod memiliki tegak lurus, sedangkan uji dampak Charpy secara horizontal. Nah, dari situ saja sudah ada perbedaannya, di mana uji dampak Izod itu posisinya tegak lurus, sedangkan uji dampak Charpy horizontal. Nah, pada perbedaan ketiga yaitu bahan yang diuji. Sedangkan uji dampak Izod, bahan yang diuji yaitu plastik dan logam keduanya. Sedangkan uji dampak Charpy hanya logam. Perlu digarisbawahi, bahan yang diuji dalam uji dampak Izod yaitu plastik dan logam keduanya. Sedangkan uji dampak Charpy hanya logam. Dan perbedaan berikut yaitu titik yang mencolok. Titik yang mencolok terhadap dampak Izod yaitu ujung atas sampel, sedangkan uji dampak Charpy tengah sampel. Perbedaan selanjutnya yaitu dimensi spesimen, di mana dimensi spesimen uji dampak Izod memiliki 75 kali 10 kali 10 mm, sedangkan uji dampak Charpy memiliki 55 kali 10 kali 10 mm. Nah, di sini saya bikin 5 perbedaan antara metode Izod dengan metode Charpy. Oke, lanjut. Nah, manfaat dari pengujian impact dalam bidang industri material teknik mesin itu apa aja sih? Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit manfaat dari pengujian impact dalam bidang industri, terkhususnya dalam material teknik mesin. Nah, baik. Di sini ada poin pertama yaitu evaluasi ketangguhan material. Pengujian impact memungkinkan insinyur dan penelitian untuk mengukur sejauh mana suatu material dapat menahan beban tumpul sebelum mengalami. Informasi ini penting dalam pemilihan material untuk aplikasi tertentu, terutama mengenai ketahanan terhadap tekanan tumpul. Dan poin kedua yaitu perencanaan produk yang aman. Dengan memahami bagaimana material bereaksi terhadap tumpul, pengujian impact membantu dalam perencanaan produk yang aman, seperti kendaraan, perlindungan kepala, atau produk konsumen selainnya. Ini mengurangi risiko cedera akibat kegagalan material saat terjadi tumpul. Dan poin ketiga, yaitu ada optimasi material. Nah,
baik pada poin ketiga yaitu optimasi material. Pengujian impact membantu insinyur dalam mengoptimalkan material yang akan digunakan dalam produk mereka. Ini memungkinkan mereka untuk memilih material yang tepat untuk mencapai tingkat ketangguhan yang diperlukan, sambil menghindari pemborosan sumber daya. Poin keempat yaitu kontrol kualitas. Pengujian impact digunakan dalam industri untuk mengendalikan kualitas material dan produk, dengan memeriksa ketahanan terhadap tumpul. Perusahaan dapat memastikan bahwa material dan produk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Yang terakhir yaitu analisis kegagalan. Ketika kegagalan material atau komponen terjadi, pengujian impact digunakan untuk menganalisis dan memahami sebabnya. Ini membantu dalam menghindari kegagalan serupa di masa depan dengan melakukan perbaikan pada desain atau material. Oke, lanjut. Apa saja aplikasi dari pengujian impact dalam bidang industri material teknik mesin? Nah, di sini saya mencatat beberapa aplikasi dari pengujian impact. Antaranya yaitu pertama, penilaian ketangguhan material. Pengujian impact digunakan untuk menilai ketangguhan material, kemampuan material untuk menyerap energi kinetik sebelum mengalami kerusakan atau retak. Yang kedua, pengembangan bahan. Penelitian dan pengembangan material seringkali melibatkan pengujian impact, mengevaluasi performa bahan baru. Yang ketiga yaitu pemilihan material. Yang keempat ada itu kontrol kualitas. Nah, kontrol kualitas ini industri manufaktur menggunakan pengujian impact sebagai alat pengendalian kualitas untuk memastikan bahwa material yang digunakan dalam produksi produk memenuhi standar yang ditetapkan. Yang kelima yaitu desain struktur. Insinyur struktur dan desain mesin sering menggunakan data dari pengujian impact atau memastikan keamanan dan ketahanan suatu struktur atau komponen dalam skenario kecelakaan atau insiden tumpul. Poin keenam itu ada evaluasi performa produk. Produk konsumen seperti alat-alat elektronik, peralatan olahraga, dan minuman juga dapat mengalami pengujian impact untuk memastikan bahwa mereka aman dan tidak menahan tekanan yang mungkin terjadi selama penggunaan normal. Poin ketujuh ada yaitu perencanaan komponen transportasi. Nah, dalam industri otomotif, penerbangan, dan transportasi lainnya, pengujian impact digunakan untuk menguji dan menilai komponen kendaraan seperti bumper, airbag, sistem keamanan lainnya. Analisis kegagalan. Pengujian impact juga digunakan untuk menganalisis kegagalan material dan komponen dan situasi tumpul. Ini membantu dalam memahami sebab kegagalan dan memperbaiki desain atau material. Nah, jadi sekian dulu materi tugas UTS pengujian bahan dari saya yang berjudul itu impact. Jadi kalau ada salah kata saya minta maaf. Maklum saya di sini mahasiswa yang tujuannya untuk belajar, jadi mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan pantun satu di mana si cerek di tepi banda, kalau rabah tolong tagakkan. Ambo ketek baru beraja, kalau salah tolong tunjukkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.